Makanya, jabatan yang diincar secara brutal dan diraih dengan paksa, kinerjanya tidak akan bagus. Karena di pikiran mereka bukan bekerja, tapi gimana caranya merebut kekuasaan dan mendapatkan jabatan itu. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Ribut-ribut soal Undang-Undang MD3 sudah bergaung sejak lama. Undang-undang ini mengatur tentang lembaga MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Tapi baru-baru ini muncul satu isu yang cukup meresahkan. Ada isu akan dibuat Perpu yang akan dipakai untuk mengganti mekanisme pemilihan ketua DPR. Perpu itu menurut kabar sudah berada di meja Istana Kepresidenan. Info ini diberitakan oleh salah satu media dan menurut sejumlah narasumber, yaitu dari PDIP dan orang dekat Presiden Jokowi, Perpu Undang-Undang MD3 dipakai untuk mengambil alih kursi ketua DPR dari PDIP. Seperti yang kita ketahui, PDIP adalah partai pemenang pemilu 2024. Kalau menurut Undang-Undang MD3 yang sekarang, kursi ketua DPR adalah milik parpol yang menang di pemilihan legislatif. Susunan pimpinan DPR yang sekarang terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Makanya pada periode 2019 sampai 2024, PDIP sebagai parpol pemilik kursi terbanyak di DPR hasil pemilu 2019, lalu menunjuk Puan Maharani sebagai ketua DPR. Kalau isu mengenai Perpu itu benar, dan kalau memang ada upaya untuk mengambil alih kursi ketua DPR melalui perubahan mekanisme pemilihan, maka ini sangat berbahaya. Bahkan bisa dibilang ini sangat menjijikkan. Dan seperti biasa, karena isu ini viral dan menjadi polemik, ada beberapa orang yang membantah. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyangkal Perpu Undang-Undang MD3 sudah ada di meja Presiden Jokowi. Katanya, itu ada-ada saja, nggak ada cerita itu. Dia membantah Perpu itu adalah kartu as untuk PDIP di tengah ketegangan pasca Pilpres. Kalian mau percaya atau tidak, saya persilakan kalian simpulkan sendiri. Dan cepat atau lambat semua itu akan terbongkar. Sejak Pilpres 2024 sudah kelihatan jelas PDIP berseberangan dengan Jokowi. Bukan cuma itu, banyak pendukung Jokowi minggat dan tidak lagi mendukung Jokowi. Mereka syok dengan perubahan drastis yang dialami Jokowi. Demokrasi diacak-acak sampai rusak parah. Ini bukannya menuduh. Kalau ada isu Perpu Undang-Undang MD3 dengan tujuan merebut kursi ketua DPR dari PDIP, ini bukan hal yang mengejutkan. Lagi pula Perpu itu bukan peraturan yang bisa dikeluarkan seenak maunya Presiden. Perpu itu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Ada unsur kegentingan dan darurat, jadi tidak boleh dikeluarkan sesuka hati. Perpu dapat lahir dengan beberapa syarat, yaitu peraturan itu harus mutlak atau sangat perlu, dan yang kedua bersifat sementara selama keadaan masih darurat. Pertanyaannya, situasi darurat apa yang mengharuskan Presiden mengeluarkan Perpu? Apalagi ini cuma mekanisme pemilihan ketua DPR. Apakah situasi saat ini sudah genting sehingga harus diubah itu semua? Jawabannya adalah tidak. Jadi kesimpulannya, kalau ada upaya untuk menerbitkan Perpu, apalagi untuk merebut kursi ketua DPR, ini sudah keterlaluan. Aturan diubah seenaknya demi kepentingan politik. Apa belum cukup konstitusi diacak-acak supaya anak belum cukup umur bisa jadi cawapres? Apa belum cukup aturan diubah supaya anak belum cukup umur bisa ikut pilkada? Sepertinya menang di politik dijadikan sebagai alat untuk meraih kekuasaan dan merebut kekuasaan dari lawan politik. Sungguh miris kalau sampai itu terjadi. Perpu Undang-Undang MD3 sama saja mencederai kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Aturan dikeluarkan seolah bukan lagi karena aspirasi rakyat,
tapi karena rakus ingin berkuasa lebih besar dengan menyingkirkan pihak-pihak yang tidak sejalan. Seperti yang kita tahu, DPR dipimpin oleh Puan Maharani sudah bagus, meskipun ada yang harus diperbaiki lagi. Ini adalah hasil dari aturan yang dijalankan dengan benar. Partai pemenang pemilu dapat jatah kursi DPR, dan partai tersebut menunjuk satu orang yang dianggap paling kompeten. Bayangkan kalau Undang-Undang MD3 diubah dan ketua DPR bukan lagi milik partai pemenang pemilu. Ini adalah ajang merampok kekuasaan secara paksa. Sesuatu yang dicapai karena ambisi yang terlalu berlebihan, pasti akan ada unsur bagi-bagi jabatan, dan itu tidak akan berhasil. Kalau tidak percaya, lihat saja posisi strategis BUMN yang diisi orang dalam atau kerabat yang latar belakangnya beda jauh dengan bidang pekerjaannya. Apakah berhasil? Banyak BUMN yang merugi kan? Menteri yang dipilih karena balas budi, apakah bisa berhasil? Jangankan berhasil, malah bikin lawak. Makanya, jabatan yang diincar secara brutal dan diraih dengan paksa, kinerjanya tidak akan bagus. Karena di pikiran mereka bukan bekerja, tapi gimana caranya merebut kekuasaan dan mendapatkan jabatan itu. Gimana komentar kalian kalau misalnya ada orang yang gagal mencapai sesuatu, tapi kemudian dia mengubah aturan supaya ambisinya tercapai? Gimana komentar kalian? Pasti kesal kan? Di Pilpres 2000, usia belum cukup, MK bikin ulah. Di Pilkada 2024, usia belum cukup, giliran MA yang berulah. Sekarang ada isu Undang-Undang MD3 mau diutak-atik lagi. Mau diubah pakai Perpu pula. Bukankah ini keterlaluan kalau sampai terjadi? Saya cuma berharap, semoga saja ini isu yang tidak benar. Tolonglah, jangan lagi permainkan aturan seenaknya demi ego dan ambisi politik. Aturan Undang-Undang MD3, kalaupun mau direvisi, sebaiknya revisi bagian-bagian yang memang penting. Jangan malah mengubah mekanisme kursi ketua DPR, karena itu bukan bagian yang darurat. Jangan gara-gara ada pihak yang kalah, lalu mengubah aturan supaya menang. Ini tidak fair. Semenjak Pilpres, pondasi demokrasi sudah retak dan sekarang sudah mulai bergoyang. Mau sampai kapan ini terus terjadi? Saya yakin rakyat akan kesal kalau nanti beneran syarat kursi ketua DPR diubah. Berulang kali rakyat merasa dikhianati sejak Pilpres. Elit politik seolah tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah kepentingan sendiri. Di pikiran mereka adalah gimana caranya menang, berkuasa, dan bila perlu mempertahankan kekuasaan selama mungkin. Maka dari itu, mari kita kawal isu ini sampai akhir masa jabatan pemerintah. Kita tidak boleh masa bodoh dengan situasi politik sekarang ini. Masa bodoh akan menjadi pembiaran. Pembiaran akan berakibat elit politik bebas berbuat seenaknya. Seperti survei tentang perilaku korupsi baru-baru ini. Masyarakat masa bodoh karena sudah muak dan pasrah. Sehingga korupsi bukan lagi hal yang tabu. Koruptor makin bahagia karena apa yang mereka lakukan adalah hal yang biasa dan dimaklumi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.